Oke Mbak, mungkin pertanyaan pertama nih Mbak. Mbak kan di tahun baru saja mendapatkan medali perak nih Mbak di Olimpiade Angkat Besi tahun 2012 kemarin di London. Bagaimana sih Mbak perasaan Mbak Citra sendiri Mbak? Ya, perasaan saya sendiri sih pertama-tama saya bersyukur, alhamdulillah, sebagai orang muslim ya benar-benar bersyukur, alhamdulillah. Ternyata nggak nyangka ya, tadi saya urutan nomor 4, terus tiba-tiba naik peringkat kedua perak Olimpiade. Itu bagi saya udah yang kayak kebesaran Allah aja. Yang tadinya nomor 4 yang akhirnya dapat medali juga Olimpiade, karena impian saya tadinya, saya berpikir dulu tuh semangat saya waktu masih jadi atlet itu tuh sesuatu yang impossible untuk saya di Olimpiade, karena nggak mungkin lah saya bakal ke Olimpiade, saya pikirnya begitu. Nggak taunya tulisan yang saya tulis saya itu yang mustahil, nggak taunya Allah berkehendak, nggak ada sesuatu yang mustahil tanpa izin Allah. Nah itu yang saya harapin, nggak taunya saya kepilih jadi berangkat ke Olimpiade London. Dan apalagi lebih bangganya lagi, karena pada saat itu juga tiket untuk perempuan satu-satunya di Indonesia cuma dapat 1, dan akhirnya saya kepilih. Itu yang bagi saya yang ya Allah, puji syukur, akhirnya hanya 1 tiket, satu-satunya perempuan yang diberangkatin, tapi ternyata saya juga bisa dapat hasil gitu, walaupun terlambat gitu, walaupun hasilnya juga nggak seperti teman-teman yang kemarin dapat. Karena waktu pada saat Olimpiade London itu kan memang yang dari Indonesia seluruh atletnya cuma dapat 2 medali aja dari angkat besi. Yang lain-lainnya, cabur lainnya nggak dapat apa-apa selain angkat besi. Ibaratnya ditambah lagi 1 ini ya, nggak nyangka aja sih Mas. Artinya sebuah pencapaian yang tidak disangka, yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin ya Mbak ya? Iya. Ya, semua itu butuh proses ya Mbak ya? Benar. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, persiapan Mbak kemarin, kan itu kan 2012 Olimpiadenya. Artinya kan persiapan kan 2011 sama 2010 ya Mbak. Itu seperti apa sih Mbak persiapannya Mbak? Ya, persiapannya itu kan pasti kita latihan dan juga ada seleksinya. Seleksinya itu juga bertahapnya, apalagi kalau untuk Olimpiade kan dari tahapan dari kejuaraannya, di kejuaraan Asia, kejuaraan dunia, itu semua kan diseleksi. Setiap kejuaraan itu, kejuaraan Asia terkadang saya dapat nomor 2, terus kadang kalau untuk kejuaraan dunia saya nomor 4. Dan itu semuanya diadu untuk itu sih, untuk pertandingan itu. Kalau seleksi akhirnya dapat, nggak tahunya pas udah dapat pas di 2012-nya terakhir, seleksi terakhir nama saya masuk peringkat, tapi ada suatu permasalahan, ada pencekalan. Karena dari pihak pengurus yang di Jakarta pun mereka ada suatu alasan yang memberatkan saya untuk tidak mengikuti pertandingan tersebut. Dan saya akan digantikan dengan atlet dari Bali, Sinta Damarianti. Itu aja sebenarnya, ada permasalahan di situ sebenarnya. Sampai di London pun, sampai mau ada pertandingan pun pada saat itu juga masih saya dicekal aja. Tetap nggak bisa, tetap mau digantikan dengan Sinta, tapi pelatih tetap ngotot, dari keluarga Pak Imron Sadi juga ngotot tetap memperjuangkan, karena untuk dari data prestasi itu saya di atasnya Sinta. Jadi kalau misalnya mau digantikan dengan Sinta, sedangkan untuk rankingnya, data prestasinya saya di atas Sinta, kok bisa mau Sinta yang dimasukkan? Nah Pak Imron dengan adanya hasil itu tetap kekeh mau saya. Jadi Pak Imron dan keluarga memperjuangkan saya sampai akhirnya saya berangkat ke London. Itu pun belum 100% saya mau dipertandingkan. Dan Sinta akhirnya juga diberangkatkan, jadi ada 2 perempuan yang diberangkatkan. Sinta itu untuk ibaratnya misalnya ada apa-apa sama saya, digantikanlah dengan Sinta itu. Karena cadangan ya Mbak ya? Iya, cadangan yang memang, karena pada saat itu saya dulu ada problem permasalahan cedera, yang di leher saya juga ada cedera. Saat saya mengangkat clean and jack, saya clean itu pasti akan mengganggu saya sampai saya harus black out, sampai saya kayak